Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Konten hari ini ingin sedikit menginformasikan tentang yang pernah menjadi polemik di Banten, khususnya di ketokohan Agung Tirtayasa terkait gambar atau ilustrasi sketsa tentang Sultan Agung Tirtayasa. Jadi karena ketidaktahuan dan terbatasnya dokumen sumber tentang Sultan Agung Tirtayasa dari sketsa-sketsa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Eropa zaman lampau tentang tokoh itu rupanya tidak banyak ditemukan, bahkan tidak pernah ditemukan dari berbagai sumber, termasuk juga sampai penelusuran kawan-kawan ke Leiden, ke Belanda, ke Inggris, belum tidak diketemukan tentang sketsa gambar itu. Justru yang ditemukan adalah gambar Pangeran Wiraplaya, duta besar Banten yang untuk Inggris. Ada dua tokoh yang digambar yang tergambar, sehingga di 2012 pemerintah daerah itu mengambil gambar karena ketidaktahuannya tokoh Sultan Agung Mataram dijadikan sebagai Sultan Agung Tirtayasa. Nah, beberapa kawan-kawan yang lain melakukan protes apakah ini, dan menanyakan juga langsung apakah ini Agung Tirtayasa ataukah ini Sultan Mataram. Tapi dari gambar-gambar itu memang yang sudah dilakukan adalah itu sumber-sumber sketsa Sultan Agung Mataram, tapi dipakai untuk Sultan Agung Tirtayasa. Nah, akhirnya dari polemik itu kemudian dilakukanlah sebuah diskusi kecil, pengumpulan sumber-sumber dokumen baik manuskrip, arsip, dan sumber-sumber Eropa untuk melacak tipologi tentang sosok tokoh Agung Tirtayasa ini. Dari berbagai sumber kemudian dideskripsikan menjadi satu deskripsi fisik, dari mulai kostum sampai ke bentuk. Tapi untuk wajah, untuk ini itu diserahkan kepada masyarakat seperti apa, karena identitas sebuah daerah adalah kostum pakaiannya di kemudian hari, sehingga untuk menjadikan pakaian itu pakaian adat. Dalam sumber manuskrip Sajarah Banten atau Sejarah Banten yang ditulis oleh Sandi Maya dan Sandi Sastra, itu menjelaskan tentang Agung Tirtayasa itu adalah sosok yang tegap, sosok yang proporsional tubuhnya ketika awal menjabat sebagai sultan, tapi di kemudian setelah wafat istri beliau kemudian mengurung hampir 2-3 tahun, sehingga posisinya badannya sedikit agak mengurus, dan sampai di kemudian menemukan sosok istri baru sebagai permaisuri di Kesultanan Banten, dan hidup kembali jiwa semangat dan patriotismenya sebagai sultan. Nah, itu yang dilaporkan dari manuskrip Sejarah Banten. Nah, kemudian bagaimana kostum pakaian yang dipakai saat itu? Jadi kostum yang dipakai pertama, untuk topi, dalam penjelasan di penjelasan di manuskrip itu menggunakan topi Makassar, atau di dokumen Eropa nyebutnya juga topi Makassar atau peci Makassar.
Terus yang kedua tentang apa, menggunakan kalau diterjemahkan itu menggunakan kayak seperti jaket, seperti jas, tapi di manusia juga jaket juga jaket nih. Jaket yang berornamen banyak ornamen seperti kembang bling-bling gitu, ornamen, atau juga dirajut dengan tinta emas berwarna hitam, dan bentuk celana, bentuk ini dan berbagai macam itu digambarkan secara detail di manuskrip sejarah Banten itu. Nah, sementara di sumber-sumber Eropa yang lain seperti di laporannya Valentin dan juga laporannya laporan-laporan di abad-abad itu, di abad ke 17 pertengahan itu menjelaskan bahwa Agung Tirtayasa ini memberi sebuah sosok tokoh yang begitu karismatik, bahkan tentara level bawah sampai perwira tinggi pun tidak berani menatap sosok Sultan karena kewibawaannya. Itu dijelaskan juga di satu tulisan di judulnya dokumen itu adalah Parahyangan. Jadi cerita tentang Parahyangan, tapi itu bercerita tentang Ageng Tirtayasa sewaktu beliau menjabat sebagai bupati di Karawang sampai menjabat sebagai sultan, itu dijelaskan dengan detail. Nah, beberapa dokumen-dokumen Eropa akhirnya menjelaskan dengan detail tentang sosok tokoh itu. Nah, kenapa zaman itu Banten untuk sketsa, jangankan sketsa tokoh sultannya, tokoh benteng kota, terus bentuk kota itu baru terbit di tahun 1711 di catatannya Valentin, dengan begitu lengkap sebagai kota Sorosoan. Jadi ada disebut dengan kota Sorosoan, ada disebut sebagai benteng Intan. Kalau benteng Intannya itu adalah yang sekarang disebut Keraton Sorosoan yang dekat alun-alun dan masjid atau ring 1. Ada yang disebut juga dengan benteng Sorosoan. Benteng Sorosoan adalah benteng kotanya, dan itu ada satu sketsa tentang benteng kota itu yang begitu detail, mana tempat putra mahkota, mana menjadi tempat sultan, mana masjid, mana tempat-tempat pemerintahan yang lain, itu tertata dengan baik. Tapi tentang tokoh Sultan Agung Tirtayasanya justru tidak ditemukan di dokumen-dokumen. Nah, ada dokumen yang baru-baru ini ditemukan bahwa di tahun 1678 antara Sultan Agung Tirtayasa terus Raja Prancis dan Raja Inggris, itu dikenal dengan istilah Agon, Nicholas, dan satu lagi terkenal lupa. Jadi menyebutkan singkirkan kanvasmu karena kanvasku lebih baik. Itu ungkapan Agung Tirtayasa di tahun 1678. Ada satu dokumen yang menjelaskan tentang itu. Sehingga kemungkinan juga tentang tentang sketsa Agung Tirtayasa kemungkinan pernah ada, tapi mungkin rusak karena bencana. Karena di tahun 1680 keraton Sorosoan, benteng kota Sorosoan ini hancur oleh tsunami Krakatau. Jadi inilah yang kemudian menjadi satu bagian dari hilangnya tentang sketsa dari tokoh Sultan Agung Tirtayasa itu sendiri. Ya, jadi tahun 2012 itu karena pemerintah daerah dalam sebuah event pemerintah daerah Provinsi Banten menampilkan sosok foto sketsa atau gambar Sultan Agung Tirtayasa, akhirnya ada beberapa yang protes dari para pelaku fotografer, dari para pelukis, dari para ini segala macam, bahwa foto itu adalah sosok
Sultan Agung Mataram. Sehingga polemik itu muncul dan kemudian setelah itu pemerintah daerah melalui dinas sosial melakukan lomba sketsa atau lomba melukis tentang tokoh Sultan Agung Tirtayasa. Dari perlombaan itu ada kurang lebih sekitar 35 peserta yang terlibat, diambil kemudian 6 besar, dari 6 besar kemudian diambil 3 besar, sehingga dari 3 besar inilah sosok dari tipologi Sultan Agung Tirtayasa itu dihadirkan. Dari tipe itu menggambarkan 3 tokoh yang berbeda, 3 struktur gambar yang berbeda. Yang pertama yang mendapat juara itu dengan peci Makassar berwarna hitam dengan list berwarna emas dan jas jaket ya, dengan lukisan bordiran emas. Kemudian ada yang menggunakan udeng dengan brewok, ada yang kurus. Jadi interpretasi pelukis saat itu ada yang belia, yang gagah, ada yang ketika sudah sepuh, dan ada juga yang dalam kondisi pasca Agung Tirtayasa keluar dari masa sulitnya setelah istrinya wafat, sehingga sedikit agak kurus. Nah, dari lomba itu kemudian dipilih satu pemenang yang saat itu pelukis dari Cilegon, namanya kalau nggak salah Toing, yang memenangkan. Tapi sebelumnya juga ada koreksi untuk diperbaiki karena ada beberapa gambar yang dianggap kurang cocok lah, kemudian direvisi, diperbaiki sampai dianggap layak. Nah, yang lainnya pun sama, ada revisi setelah pengambilan 6 pemenang pertama itu direvisi, kemudian diambil lagi yang 3, juara 1, juara 2, juara 3. Hadiahnya lupa saat itu, lumayan juga kayak si hadiahnya. Nah, jadi polemik tentang gambar, tentang tokoh Agung Tirtayasa, karena sketsa yang paling yang ada untuk Sultan di Banten itu Sultan Jenderal Asikin ketika menjamu orang dari Prancis ke Serosoan yang dibarengi dengan tayub. Ada paistring dengan senjata, dan hanya itu sketsa yang lumayan sedikit agak jelas tentang sosok Sultan, sehingga itulah yang kemudian menjadikan rekomendasi sebagai pakaian Sultan. Nah, inilah polemik tentang keberadaan sosok gambar Sultan Agung Tirtayasa. Apakah kita harus masih mencari tentang sumber dan gambar-gambarnya? Ya, sampai kita menemukan titik temu yang jelas dari sekian dokumen yang membahas tentang yang menjelaskan tentang sosok Tirtayasa ataupun sultan-sultan yang lainnya. Karena walau bagaimanapun seorang leadership dari setiap masa pasti punya dokumen. Nah, sayangnya untuk di Banten, dokumen-dokumen internal di keraton dari surat menyurat atau dokumen-dokumen tertulis segala macamnya ini tidak didapatkan di sumber lokal atau di lokasi di Banten itu sendiri. Justru yang banyak adalah di sumber-sumber yang ada di Eropa atau sumber-sumber eksternal. Mudah-mudahan cepat atau lambat dokumen-dokumen itu dengan kecanggihan hari ini menghubungkan dari
perpustakaan satu, arsip negara satu dengan negara yang lainnya, ini bisa terkoneksi dan bisa untuk mendapatkan sumber-sumber yang valid. Untuk sumber Ageng Tirtayasa ini paling banyak, dari mulai koran, arsip, dokumen, segala macamnya, karena yang paling besar berita tentang Banten itu adalah di fase masa Ageng Tirtayasa. Dan apa yang harus kita lakukan ke depan, tetap harus melacak, mencari sumber-sumber aslinya, sumber-sumber yang konkret, ditambah juga dengan tinggalan-tinggalan budaya yang ada sebagai bentuk kita generasi hari ini menghargai cita-cita besar, kebesaran masa lampau yang Banten dulu dikenal sebagai pusat perdagangan maritim di wilayah Asia Tenggara. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan sumber-sumber yang ada di luar, sehingga sosok informasi tentang seperti apa tokoh-tokoh tersebut mudah untuk disketsa atau mudah untuk digambar di hari ini. Karena beberapa tokoh-tokoh pun yang tidak ada itu mulai digambarkan, mulai dibikin sketsa, mulai dibikin gambar, dimulai abad ke-18, 19, abad 20, bahkan sekarang banyak juga yang membuat sketsa-sketsa baru tentang tokoh-tokoh yang dulu dianggap sebagai tokoh besar. Karena tidak ada referensi, tidak ada tidak ada data, hingga imajinasi yang dimunculkan. Mudah-mudahan imajinasi ini tidak menutup sebuah bukan kesalahan dan juga bukan ketidakpasan, tapi imajinasi hari ini menggambarkan tentang tokoh tersebut harus berdasarkan dengan gambaran-gambaran objektif dari masanya, baik arsip maupun manuskrip yang sejaman. Mungkin itu, terima kasih terkait penjelasan dari beberapa gambar atau sketsa Ageng Tirtayasa. Mohon maaf atas segala kekurangan, lebih baik kita ngopi diskusi darat supaya kita lebih matang dalam berpikir tentang masa lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.